Yang namanya suka itu memang kadang tidak mengenal usia ataupun apa pekerjaannya. Sama seperti kisah mereka ini. Yang satu masih seumuran anak kuliahan, yang satunya udah pengen punya anak. Ya, film dengan judul Prime yang dirilis pada tahun 2005 yang lalu ini akan menceritakan kisah mereka. Jadi, wanita ini bernama Raffi. Dia sedang mendatangi seorang psikiater langganannya. Mereka membicarakan masalah hubungan dan diketahui kalau Raffi ini sudah berkali-kali menjalin hubungan dengan seseorang namun hasilnya selalu gagal. Apalagi usianya sudah menginjak 37 tahun. Psikiater hanya bisa mendukungnya dan memberikan solusi atas permasalahannya. Sementara pemuda ini bernama Dev bersama teman liarnya. Jadi, kali itu temannya Dev ingin memberikan pelajaran pada cewek yang sudah mengkhianatinya. Dia memberikan kue, tapi tepat ke wajahnya. Alhasil, mereka dikejar-kejar oleh anggota cewek tersebut. Lalu, malamnya, Dev berencana pergi ke bioskop nonton sama gebetannya. Di sana, dia ketemu sama teman lamanya yang bernama Randall. Dan ternyata Randall ini adalah temannya Raffi. Mereka kenalan satu sama lain dan di sini terjadi percikan-percikan di antara mereka. Setelah itu mereka nongkrong sama-sama. Dev juga mengatakan pada mereka kalau dia ini tidak sedang pacaran. Mereka ini hanya temenan aja. Ya, hal itu membuat teman ceweknya jadi agak kesal. Dev dan Raffi ternyata sudah tukar-tukaran nomor telepon malam itu. Dan malam itu juga Dev mencoba menelponnya. Awalnya dia ketakutan dan malu-malu kucing. Tapi pada akhirnya dia memberanikan diri dan mengajak Raffi untuk ketemuan. Raffi tinggal di sebuah apartemen yang cukup bagus. Dev menjemputnya di sana dan mereka dinner bareng. Namun, Raffi sempat bertanya pada Dev berapa usianya. Awalnya Dev tidak ingin menjawab karena takut Raffi bakalan mundur dan tidak mau dengannya. Namun pada akhirnya, Dev berkata jujur kalau usianya 23 tahun. Usia mereka sangat terpaut jauh. Ya, meskipun begitu, Raffi merasa nyaman dekat sama Dev. Mereka pergi mencari tempat yang lebih sunyi supaya lebih akrab dan ya, terjadi begitulah. Raffi menceritakan kejadian ini pada psikiaternya. Mukanya terlihat bahagia dan lebih bersemangat. Psikiaternya ikutan bahagia akan hal tersebut sambil bertanya berapa usia pasangannya Raffi itu. Mulai dari sini, mungkin hubungan mereka akan terasa berat. Karena psikiater Raffi itu ternyata adalah ibunya Dev. Sungguh membagongkan. Dev juga cerita kalau dia menjalin hubungan dengan seorang wanita yang usianya di atas dirinya. Ya, meskipun begitu, dia ingin serius padanya. Tentu saja, pernyataan Dev mendapat pertentangan dari sang ibu. Dev dan Raffi terus melanjutkan hubungan mereka. Tentu saja, tidak lepas dari yang namanya permantapan. Hingga keesokan harinya, Raffi kembali ke psikiater. Di sini, ibunya Raffi bertanya lebih detail tentang kekasihnya Raffi. Di mana ia tinggal, berapa usianya, dan apa pekerjaannya saat ini. Hasilnya cocok dengan apa yang dikatakan Dev malam itu. Mamanya Dev mulai panik dan ini adalah sesuatu yang tidak benar. Udah gitu, hubungannya dengan Dev juga tidak berjalan dengan mulus. Ditambah lagi, anaknya itu malah menjalin hubungan sama pasiennya sendiri. Pokoknya, setiap Raffi datang berbicara tentang kekasihnya itu membuat pamannya Dev jadi bergetar. Hal itu terlihat karena dia terus-terusan minum. Selama ini memang Dev lebih suka tinggal bersama kakek dan neneknya. Tapi kala itu, apartemen kakek dan neneknya akan dipinjamkan oleh teman mereka. Jadinya mereka meminta Dev untuk mencari tempat tinggal lain untuk sementara. Dev tidak ingin tinggal bersama orang tuanya karena dirasa tidak bebas. Apalagi dia juga butuh ketenangan karena dia suka melukis. Mengetahui hal tersebut, Raffi ingin melihat lukisannya Dev. Dan lukisan ini sangatlah bagus. Bahkan, Dev seharusnya bisa menghasilkan uang dengan lukisannya. Jadi Raffi ingin membantunya. Dia memperkenalkan Raffi pada salah satu temannya yang memiliki galeri seni. Ini bisa menjadi hal yang menguntungkan bagi Dev, terutama cuan. Hubungan mereka ini sudah berjalan setidaknya 2 bulan lebih dan kini Dev tinggal bersama Raffi untuk sementara. Tapi yang terjadi nyatanya malah membuat Raffi jadi kesel.
Dev kerjaan hanya nonton TV, jalan-jalan, dan nggak bisa beres-beres rumah. Sampai suatu hari, Raffi mendapatkan kebenaran yang menyakitkan. Ya, mamanya Dev mengatakan padanya kalau Raffi saat ini sedang menjalin hubungan dengan anaknya. Awalnya Raffi nggak begitu mengerti, lalu dia sadar. Ya, mamanya Dev mengatakan ini demi kebaikan mereka berdua. Mereka ini terpaut jauh usianya dan mungkin tidak akan berhasil ke depan. Raffi menginginkan pernikahan, sementara Dev yang masih pemuda ingusan bahkan belum punya pekerjaan. Keadaan mulai kacau. Raffi tidak menyangka hal ini bakalan terjadi. Lalu Dev marah-marah sama ibunya. Keadaan makin kacau ketika Dev mengajak temannya main ke apartemennya Raffi. Begitu Raffi pulang, terjadilah pertengkaran di antara mereka. Makin kesini, tingkah Dev tuh makin kekanak-kanakan. Ya, memang pada dasarnya Dev ini masih terlalu muda untuknya. Mereka akhirnya memutuskan untuk rehat sejenak sambil introspeksi diri. Namun di balik kesedihan ada berkah untuk Dev. Jadi, temannya Raffi yang punya galeri seni ingin melihat lukisan Dev. Dia tertarik dan membeli lukisan tersebut dengan harga yang cukup tinggi. Dia ingin memberitahukan hal baik ini pada Raffi. Namun sayang Raffi susah dihubungi. Uang hasil penjualan Dev pergunakan untuk membeli apartemen kecil di sana. Di sana akan menjadi markas dia dan temannya. Dan malam itu Dev diajak temannya untuk melepas penat dengan pergi ke tempat hiburan malam. Ya, ujung-ujungnya Dev melakukan permantapan dengan seorang gadis yang bekerja di tempat Raffi bekerja. Beberapa minggu kemudian, Raffi dan Dev ketemu di salah satu supermarket. Saling tatap-tatapan dan berujung begituan. Ya, pada akhirnya mereka kembali. Dev mulai berbicara pada ibunya kalau dia ingin menjalin hubungan serius dengan Raffi. Ibunya luluh dan mereka mengadakan makan malam bersama serta mengundang Raffi ke sana. Semuanya berjalan mulus. Raffi juga terlihat baik-baik aja dengan keluarga Dev. Tapi masalah kembali muncul. Cewek yang sempat sama Dev ternyata keceplosan dan berbicara lalu terdengar oleh Raffi di tempat kerja. Alhasil, Raffi marah pada Dev. Hubungan mereka kembali retak. Dev lalu berbicara pada ibunya. Hidup itu bukan hanya tentang cinta, namun juga tanggung jawab. Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa menyikapinya. Dev mendatangi apartemen Raffi dan meminta maaf. Dia mengaku salah. Dia khilaf. Dan ujung-ujungnya begituan. 8 bulan berlalu semenjak itu. Dev kini sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Kala itu Topia tertinggal di kafe. Di sana dia melihat Raffi bersama teman-temannya dan mungkin kekasih barunya. Ya, hubungan mereka telah berakhir. Mereka memutuskan untuk berpisah dan memilih jalan mereka masing-masing. Mereka pernah punya cerita, dan sampai kapanpun cerita itu akan tetap ada. Itulah tadi alur cerita film Prime. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.